Terima kasih, Tuhan telah memberi waktu yang kami butuhkan untuk menggenapi apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Berkatilah kami ya Tuhan dalam menggunakan waktu yang ada untuk kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu. Amin. Salam. Kemarin tanggal 17 Agustus kita peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada waktu itu, bangsa Indonesia menggunakan waktu kekosongan kekuasaan, vacuum of power, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Peringatan masih masa pandemik COVID-19. Maka harus melaksanakan protokol kesehatan. Tepat tanggal 18 Agustus hari ini, kita pun diingatkan akan peristiwa 75 tahun yang lalu. PPKI telah menetapkan antara lain Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea 3 terdapat pernyataan kemerdekaan, Declaration of Independence. Kita bersyukur hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan rasa syukur antara lain dengan menggunakan waktu untuk mengisi kemerdekaan sesuai kehendak Tuhan. Apakah kita sudah menggunakan waktu yang ada untuk mengisi kemerdekaan? Renungan kali ini dari Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Henry Bergson, filsuf Perancis, menyampaikan bahwa sebenarnya hidup dalam dua dimensi waktu sekaligus. Satu, waktu objektif matematis, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan durasi. Dua, waktu subjektif psikologis, kesempatan, peluang, momentum. Tiada waktu tanpa bekerja. Untuk memperoleh keberhasilan dan kesuksesan, gunakan waktu dari muda selalu semangat dan rajin bekerja. Baik WFH maupun WFO, bekerja dari rumah maupun dari kantor, bekerja dengan cerdas, bukan bekerja lebih keras. Ingat, waktu untuk istirahat, keluarga, dan ibadah. Bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Kerja keras sesuai kehendak Tuhan. Penghasilan yang diperoleh diberkati Tuhan. Bahkan bisa menjadi saluran berkat dari Tuhan. Tiada waktu tanpa belajar. Belajar sepanjang hayat, lifelong education, meliputi formal dan non-formal. Buatlah komitmen untuk rajin dan terus belajar, baik daring maupun luring. Belajarlah dari firman Tuhan setiap waktu dan setiap hari. Waktu adalah uang. Bill Gates, penemu Microsoft yang juga baru disoroti soal vaksin corona, berapa penghasilan per detik? Di tahun 2018 penghasilan per detik $380 US, setara 5,5 juta rupiah. Waktu sangat berharga, tidak hanya dari nilai uang, tapi juga sangat berharga untuk melayani Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang bukanlah akar segala kejahatan, tapi cinta uanglah yang menjadi akar segala kejahatan. Karena cinta uang dapat mengakibatkan orang melakukan kejahatan. Uang itu baik atau buruk tergantung bagaimana menggunakannya. Uang bisa bermanfaat bagi kebaikan, tetapi juga bisa digunakan untuk kejahatan. Iman yang mempengaruhi sikap kita terhadap uang atau sebaliknya. Dalam kenyataannya, kekayaan tidak bisa memuaskan hidup seseorang.
tidak dapat membeli kesehatan, rasa aman, damai, sukacita, ataupun cinta kasih. Kekayaan tidak bisa melindungi hidup dari kesengsaraan dan juga tidak bisa menghindarkan dari kematian. Pengkhotbah 5 ayat 10, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Setiap orang menginginkan hidup yang bahagia dan sukses. Menurut ukuran dunia, sukses itu adalah banyak harta, pendidikan tinggi, punya jabatan, dan tercapai cita-citanya. Dalam Alkitab, Tuhan juga tunjukkan kepada kita bagaimana hamba-hambanya hidup dengan berkat materi yang berlimpah, seperti Abraham, Ishak, Daud, dan masih banyak lagi. Mengapa mereka bisa sukses? Karena tinggal dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah buat masa depan kita, yaitu rancangan yang penuh harapan. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada pimpinan Tuhan dalam hidup kita, maka pertolongan Tuhan menyertai kita untuk mencapai masa depan yang penuh harapan. Jadi perbedaan sukses bagi orang yang percaya selalu mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Tetapi orang yang tidak percaya akan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kunci keberhasilan mereka adalah bahwa mereka mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sedangkan hari-hari yang jahat yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala tipu muslihat iblis untuk menggagalkan masa depan kita dengan berbagai cara. Iblis tahu Tuhan memiliki rencana yang indah bagi hidup kita, dan iblis sungguh cemburu dan menginginkan agar kita tidak sampai kepada apa yang dirancangkan Tuhan. Apa yang harus kita perhatikan? 1. Hidup janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 2. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. 3. Jangan bodoh dan mengertilah kehendak Tuhan. Pakailah kacamata surgawi, jangan pakai kacamata duniawi. Maka kita akan tetap bisa bersyukur dalam kekuatan iman yang semakin hari akan semakin kuat, berakar dalam seluruh hidup kita. Amin.